Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Putri Artika dengan NPM 043423110005. Saya Ibrahim dengan NPM 0434231117. Dan saya Nurafni MAD dengan NPM 043423111001. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai pada tugas mata kuliah Dendrologi. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang klasifikasi dan manfaat tumbuhan kayu putih atau dengan nama latin Melaleuea caju putih. Secara alami, kayu putih tersebar di Kepulauan Maluku, Pulau Amur, Australia bagian utara, dan Barat Daya. Kayu putih merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan mudah pada berbagai kondisi tapak dan lingkungan. Tanaman ini mampu beradaptasi pada tanah dengan drainase jelek, tahan terhadap kebakaran, dan toleran terhadap tanah dengan kadar garam rendah hingga tinggi. Dikarenakan kemudahannya tumbuh tersebut, pohon ini dapat dikatakan sebagai pohon pionir. Pada umumnya spesies ini tumbuh pada ketinggian 5-400 mdpl dengan curah hujan rata-rata 1,300 sampai 1,750 mm per tahun. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi pohon kayu putih. Ia termasuk pada kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Kelas Dicotyledonnae yaitu tumbuhan biji berkeping dua. Ordo Meitales, famili Merythecae termasuk pada suku jambu-jambuan. Genus Melaleuca, spesies Melaleuca caju putih. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi pohon kayu putih atau Melaleuca caju putih. Klasifikasi pertama yaitu tentang batang. Batang kayu putih merupakan batang tunggal di mana bisa tumbuh sampai 25 meter atau bahkan 40 meter dengan diameter 1,2 meter. Kayu putih memiliki kulit yang berlapis, berwarna kelabu dengan permukaan kulit yang mengelupas secara tidak beraturan. Kayu putih memiliki batang yang sedang dan percambangannya yaitu menunduk ke bawah atau menggantung. Yang kedua yaitu daun. Daun kayu putih atau Melaleuca caju putih merupakan daun tunggal, bentuknya kecil dengan tekstur agak tebal, bertangkai pendek, warna daun hijau kusam. Letak daun berbentuk bersilangan. Selain daun berbentuk lonjong dengan panjang daun 40 sampai 140 mm dengan lebar 7,5 sampai 60 mm. Ujung dan pangkal daun runcing, tulang daun hampir sejajar dan tepi daun rata. Daunnya dipenuhi oleh kelenjar minyak dan apabila diremas akan mengeluarkan bau minyak kayu putih. Di daerah yang beriklim kering, bau itu bahkan dapat tercium jika hanya memegang daunnya saja atau mengusap daunnya saja. Yang ketiga yaitu bunga. Bunga kayu putih termasuk ke dalam bunga majemuk atau hermaprodit. Bentuknya seperti lonceng, daun mahkota berwarna putih dengan kepala putik berwarna kekuningan. Mempunyai 5 kelopak bunga dan mempunyai banyak tangkai sari yang berwarna kuning keputihan dan bunganya tumbuh di ujung percabangan. Yang keempat yaitu buah. Buah kayu putih disebut juga sebagai kapsul.
Pada setiap kapsul berisi campuran biji-biji sempurna dan chaff atau kotoran yang berasal dari ovul yang tidak terbuahi pada proses pembuahan. Biji yang sempurna pada umumnya berbentuk padat dan berwarna coklat kehitaman, sedangkan biji yang tidak sempurna atau gagal dalam proses pembuahannya berwarna coklat muda dan agak kempes. Tanaman kayu putih dapat menghasilkan biji pada umur 2 tahun dengan jumlah biji yang berlimpah dan presentasi berkecambahnya bahkan sampai pada 80%. Selanjutnya, manfaat dari pohon kayu putih atau Melaleuca caju putih. Pada batang, meskipun dapat mencapai diameter yang dapat digergaji menjadi papan, kayu putih umumnya tidak dimanfaatkan karena proses penggergajian yang sulit, karena mengandung silika yang dapat membuat tumpul pisau gergaji. Kayunya bisa dipakai dalam bentuk bulat sebagai tiang. Kulit batangnya yang lembut biasa digunakan untuk pembungkus. Batang kayu putih tidak dapat digunakan sebagai bahan konstruksi karena kayunya relatif kecil dan mudah lapuk. Batang kayu putih mudah dibelah dan mudah retak, banyak digunakan untuk kayu bakar. Pada daun kayu putih mempunyai kelenjar minyak atau oil glands yang bersifat antibakterial dan anti-inflamatori, yang secara tradisional digunakan untuk pengobatan penyakit ringan seperti masuk angin, influenza, gatal karena gigitan serangga, dan lainnya. Bau minyak kayu putih yang menyegarkan juga digunakan sebagai pewangi pada sabun, kosmetik, deterjen, dan parfum. Selanjutnya yaitu tentang penampang batang kayu putih. Penampang batang kayu putih memiliki pola serat yang khas, berbeda dari jenis kayu lainnya. Berikut beberapa jenis serat kayu putih. Pola serat. Serat lurus, kayu putih umumnya memiliki serat lurus yang sejajar dengan sumbu batang pohon. Hal ini memberikan kayu putih kekuatan dan stabilitas yang baik. Serat kayu putih yang lurus dan rapat membuatnya kuat dan tahan lama. Kayu putih tahan terhadap goresan, penyok, dan retak. Serat halus. Serat kayu putih yang halus dan rapat sehingga menghasilkan permukaan kayu putih yang halus dan rata. Pola serat bergelombang. Pada beberapa kasus, kayu putih dapat memiliki pola serat yang sedikit bergelombang. Hal ini memberikan kayu putih tampilan yang lebih dekoratif. Selain itu, penampang batang kayu putih memang memiliki alur-alur yang khas. Selain pola seratnya yang lurus dan halus, alur-alur ini terbentuk dari beberapa struktur penting dalam batang pohon, yaitu 1. Saluran resin. Saluran resin adalah saluran kecil yang terdapat di seluruh bagian kayu putih. Saluran ini mengandung minyak esensial yang memberikan kayu putih aroma khasnya. Pada penampang batang kayu putih, saluran resin terlihat seperti alur-alur kecil berwarna coklat atau hitam. 2. Garis jah. Garis jah atau lingkaran tahunan adalah garis-garis tipis yang terlihat pada penampang melintang pada batang pohon. Garis jah ini terbentuk setiap tahun sebagai hasil dari aktivitas kambium, yaitu lapisan tipis sel yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder batang pohon. Pada kayu putih, garis jah biasanya terlihat cukup jelas dan memiliki jarak yang rapat. Hal ini menunjukkan bahwa pohon kayu putih tumbuh dengan cukup cepat. Alur-alur garis jah ini dapat memberikan penampang batang kayu putih tekstur yang sedikit bergelombang. 2. Bagian batang. Bagian tengah batang kayu putih atau empelur umumnya berwarna putih atau krim. Bagian luar batang atau kayu biasanya berwarna lebih gelap, yaitu krim muda hingga coklat muda. Warna kayu putih dapat bervariasi tergantung pada spesies pohonnya. 3. Kondisi pertumbuhan. Faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari, curah hujan, dan jenis tanah dapat mempengaruhi warna penampang batang kayu putih. 3. Parenkim vaskuler. Parenkim vaskuler adalah sel-sel parenkim yang terletak di sekitar pembuluh xilem dan floem. Sel-sel ini berfungsi untuk menyimpan air dan nutrisi. Pada penampang batang kayu putih, parenkim vaskuler terlihat seperti alur-alur kecil yang tersusun secara radial di sekitar pembuluh xilem dan floem. Alur-alur ini biasanya berwarna lebih terang daripada kayu di sekitarnya.
4. Pengolahan kayu. Cara pengolahan kayu putih juga dapat mempengaruhi warnanya. Kayu putih yang dikeringkan dengan clean biasanya berwarna lebih terang daripada kayu putih yang dikeringkan secara alami. Kayu putih yang diberi pewarna atau finishing juga akan memiliki warna yang berbeda. Berikut adalah warna penampang batang kayu putih. Warna penampang batang kayu putih bervariasi tergantung pada beberapa faktor, antara lain 1. Umur pohon. Semakin tua pohon kayu putih, semakin gelap pula warna penampangnya. Hal ini disebabkan oleh akumulasi lignin dan senyawa lain di kayu seiring waktu. Kayu putih muda biasanya berwarna putih krim hingga krim muda. Sedangkan kayu putih tua berwarna coklat muda hingga coklat tua. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Hujan turun mulai terjatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Bombastic side eye, criminal offensive side eye.